atau orang datang kepada Hadraji Maulana Ilyas rahmatullah alaihi mengadukan istrinya sedang sakit. Wahai Hadraji, istri saya sedang sakit, tolong doakan. Kata Hadraji, itu ada jamaah lagi jauh lah, kamu ikut. Datang lagi, wahai Hadraji, istri saya ini sedang sakit, tolong doakan istri saya. Iya, saya tahu, itu ada jamaah lagi jauh lah, kamu ikut. 3 kali, wahai Hadraji, istri saya ini lagi sakit, saya minta doa, datang sini minta doa supaya sembuh. Ya saya tahu, kamu ikut jamaah sana jauh lah. Hanya dia ikut jauh lah. Jauh lah, setelah di akhir jauh lah biasa kita kan ada targib jauh lah. Kalau di India hanya sekedar istighfar, selesai. Maka ketika amirnya katakan istighfar, maka jamaah pun istighfar, berjalan-jalan, tepat di depan rumahnya dia jalan, ada yang mulia. Ketika itu dia lihat ke sebelah rumahnya, ternyata istrinya sedang nyapu-nyapu halaman, ada yang mulia. Wah, istri saya sudah sembuh katanya. Langsung dia lari kepada Maulana. Wahai Maulana, alhamdulillah, istri saya sudah sembuh, katanya. Itulah maksud saya. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Inilah dakwah. Nah, setiap kita hendaklah, kata Maulana Sa'ad, memandang dakwah dengan basirah, dengan kepahaman yang benar, dengan keyakinan yang sempurna. Hanya dengan dakwah semua masalah akan selesai. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Wa qala aidan, mawqifu sa'atan fi sabilillah khairun min qiyamil lailatul qadri 'indal hajaril aswad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami muliakan para alim ulama, para ustaz, orang tua kami, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang mana nikmat Allah tidak pernah bisa kita hitung. Saking banyaknya, jangankan membalas, menghitung aja nggak bisa. Yang lebih besar lagi, Allah Ta'ala berikan kita nikmat iman. Iman ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman adalah sesuatu yang paling penting daripada apa yang kita hari ini anggap itu penting. Setiap kita memiliki hajat atau memiliki kepentingan dalam pikiran kita masing-masing, ada kepentingan masing-masing. Ketahuilah Bapak yang mulia, iman jauh lebih penting. Ada yang menganggap uang itu penting, makanan itu penting, istri itu penting, rumah itu penting, kendaraan itu penting. Tetapi iman jauh lebih penting. Iman jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang telah Allah pilih, kekasih Allah, dan Allah telah perlihatkan nilai iman kepada beliau secara langsung dengan mata telanjang. Begitu tingginya nilai iman. Dalam sebuah mafhum hadis, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian penghuni neraka pun masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis sahabat dikisahkan, ketika itu orang-orang Islam berjumpa dengan orang-orang kafir di dalam neraka.
Orang kafir lihat orang Islam di dalam neraka, maka orang kafir katakan, oh kamu kan orang Islam, kamu ahli syahadat, kok kamu ada di neraka juga, kata. Terus apa manfaat kalimat yang kamu ucapkan itu, kata. Sedangkan kamu juga bersama kami dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar, Bapak yang mulia, mendengar pembicaraan orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikatku, keluarkanlah, kata Allah, orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun satu kali di dunia daripada neraka. Keluarkanlah semua orang yang pernah ucap la ilaha illallah walaupun satu kali. Maka ketika itu orang-orang ahli iman, ahli syahadat, orang-orang Islam dikeluarkan daripada neraka. Ketika itulah orang kafir melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, melihat orang-orang Islam dikeluarkan daripada neraka, mereka menangis, menyesal sejadi-jadinya. Mereka katakan, aduhai celakanya kita, celaka kita, kenapa dulu kita tidak ucapkan kalimat itu. Maka setelah keluar yang mulia, ketika itulah tidak ada lagi namanya kematian. Ketika itu orang yang di dalam surga selama-lamanya di dalam surga, yang mulia. Orang yang di dalam neraka selama-lamanya dalam neraka. Maka orang-orang ahli iman tadi yang selama hidup di dunia enggak pernah berbuat kebaikan apapun, hanya pernah ucap syahadat satu kali aja. Allah Subhanahu wa taala mandikan di sungai kehidupan. Setelah dimandikan, yang mulia, mereka yang tadinya gosong udah ratusan juta tahun, enggak tahu berapa tahun lamanya di neraka, langsung berubah mukanya jadi ganteng-ganteng semua. Allah. Tampan-tampan semua, jadi pemuda-pemuda semua, yang mulia. Bercahaya semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, mereka lihat, ya Allah, ini surga udah penuh ini. Udah banyak orang di surga. Apakah betul ini surga saya? Ya, kata Allah. Ini surga buat kamu. Aku sediakan yang luasnya 10 kali dunia, kata Allah. Orang-orang itu pembantu kamu semua. Allah. Orang iman yang paling kecil saja ada mulia imannya, Allah telah siapkan, Allah telah balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Inilah nilai iman. Tapi masih protes juga ahli surga tadi. Ya Allah, kami sudah dapatkan kenikmatan surga, tapi kami ini malu, ya Allah. Masih ada tanda dalam diri kami. Di situ ada tulisan Jahannamiyun. Allah. Di jidatnya atau di lehernya dikatakan. Maka ya Allah, hilangkanlah tanda ini, ya Allah. Kami malu nanti kalau ketemu ahli surga yang lain. Wah, ini mantan Jahannam, mantan napi kalau di dunia ini kan, mantan narapidana. Maka Allah Subhanahu wa taala pun hilangkan hadiahnya. Dan Allah katakan, silakan kamu mau apa lagi, kata Allah. Ya Allah, sudah cukup. Sudah lebih daripada cukup aku dapatkan sama kenikmatan ini. Kamu sebutkan lagi, kamu mau apa lagi, kata Allah. Enggak ada lagi, ya Allah. Semua keinginanku sudah tertunaikan. Sebutkan lagi, kata Allah. Enggak ada lagi. Sudah habis perkataan ahli surga tadi. Sudah enggak tahu mau minta apa lagi sama Allah. Maka Allah katakan, wahai hambaku, mulai saat ini aku ridho kepada kamu dan aku tidak akan marah selama-lamanya kepada kamu. Inilah hadiah mulia, nilai iman yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Yang hari ini kebanyakan kita belum memahami nilai iman sesungguhnya, hadiah mulia. Hari ini kita lebih menganggap uang itu lebih penting, pekerjaan lebih penting, ya kan, dunia lebih penting, hadiah mulia. Kita hari ini belum menganggap kalau iman jauh lebih penting, hadiah mulia. Kata para ulama, maksudnya apa hadis ini, hadiah mulia? Hadis ini dikisahkan maksud untuk kita memahami nilai iman di sisi Allah Ta'ala, hadiah mulia. Dan kita bukan berarti, hadiah mulia,
Asbab kita baca hadis ini, kita habis itu maksiat kepada Allah. Kalau gitu enaklah aku udah Islam, aku maksiat aja, nanti masuk surga juga. Bukan ada yang maksudnya Allah, Nabi SAW menceritakan, kata para ulama, supaya kita melihat saudara kita dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Satu orang beriman itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Walaupun dia ahli maksiat, selama dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Inilah maksudnya, supaya kita kepada saudara muslim kita memuliakan saudara kita, kita lihat kebaikannya. Dan Nabi katakan, amalan yang paling besar adalah memuliakan, menyenangkan hati orang beriman. Menyakiti hati orang beriman itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Baitullah. Menyakiti satu orang beriman itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Baitullah. Begitu tinggi orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyenangkan orang di jalan Allah, menyenangkan tamu Allah, ini pahalanya lebih besar. Menyenangkan tamu biasa aja udah besar pahalanya, apalagi menyenangkan tamu yang keluar di jalan Allah, menyenangkan hati tamu yang keluar di jalan Allah, ini pahalanya jauh lebih besar. Termasuk kami ini tamu, Pak, tamu di jalan Allah. Kalau bapak-bapak senangkan hati kami, maka bapak akan dapat pahala yang besar. Bukan kami ini minta makan, bukan kami minta uang, bukan. Kami senang kalau bapak-bapak semua keluar di jalan Allah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Selesai kayaknya ya. Allah. Cash ini semua 4 bulan ini. Amin. Insyaallah. Ini hadiah mulia. Maka hadiah mulia, iman ini penting. Inilah para nabi, Bapak yang mulia, dihantar oleh ke permukaan dunia ini, ke bumi ini, untuk mengusahakan bagaimana iman ini ada dalam hati-hati manusia. Karena keselamatan manusia ketika manusia ada iman dalam hatinya. Keselamatan manusia di dunia ataupun di akhirat ketika ada iman yang sempurna dalam hati manusia tadi. Untuk inilah para nabi Allah utus ke permukaan bumi untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Semua nabi ada menyampaikan, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Maka Bapak yang mulia, usaha iman ini sangat penting kita buat. Karena iman, kata para ulama, ada mengatakan iman adalah pemberian Allah kepada hamba Allah yang Allah kehendaki, dan Allah bisa cabut kapan saja yang Allah kehendaki. Maka kita usaha bagaimana iman yang ada dalam hati kita kekal sampai kita mati. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dimatikan Allah dalam keadaan iman sempurna. Dan iman ini hadiah mulia bisa kita dapatkan, bisa kita usahakan, kita tingkatkan melalui pengorbanan sebagaimana para nabi dan sahabat. Untuk dapatkan iman yang sempurna ini mesti menuntut pengorbanan, hadiah mulia. Dan segala sesuatu, perkara dunia pun, kalau kita mau berhasil, mau untungnya banyak, mesti kita berkorban lebih banyak, hadirin. Satu orang petani sawit misalkan, berkebun sawit, kalau dia mau penghasilannya besar, tentu dia mau punya modal yang besar juga, hadirin. Waktu yang banyak. Kalau kita cuma punya 1 hektar kebun sawit, kita berharap hasilnya mau 20 ton, kan? Mana bisa secara asbab. Tentu kita mau bertambah lagi kebun kita, 5 hektar, 10 hektar, kan? Baru kita bisa dapat hasil yang banyak, hadirin mulia. Begitu pula usaha iman. Untuk dapatkan iman yang sempurna, tidak cukup kita dengan pengorbanan yang sedikit, hadirin mulia. Mesti pengorbanan yang besar. Para nabi, para sahabat, bukan hanya harta dikorbankan, hadirin mulia, nyawa mereka korbankan untuk iman, ya hadirin mulia. Nyawa mereka korbankan untuk perjuangan iman. Maka Bapak yang mulia, usaha dakwah yang sedang kita jalankan ini adalah karunia Allah kepada kita. Usaha dakwah ala minhaj nubuwah
ini adalah mutiara di akhir zaman, kata Maulana Ilyas. Inilah karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat akhir zaman, hadirin mulia. Kita dikenalkan oleh Allah dengan satu usaha, dengan satu amal yang akan menyampaikan kepada iman yang sempurna kepada Allah Ta'ala, hadirin mulia. Usaha dakwah ilallah. Maka hadirin mulia, mesti kita buat dakwah. Ini kata Maulana Sa'ad Damat Barakatum, beliau mengatakan, hendaklah, kata beliau, setiap pekerja dakwah, kata beliau, memandang usaha dakwah ini dengan basirah, dengan kepahaman yang benar, kata beliau, dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya hanya dengan amal dakwah inilah, hanya dengan pengorbanan harta, diri, waktu itu agama, Allah akan selesaikan semua masalah saya. Hanya dengan dakwah ini, kata beliau, Allah akan selesaikan masalah pribadi saya, masalah keluarga saya, masalah masyarakat saya, masalah seluruh umat akan diselesaikan dengan dakwahnya dia. Maka hendaklah keyakinan seperti ini, kata beliau, ada dalam hati setiap pekerja dakwah. Yakin hanya dengan dakwah semua masalah selesai. Para nabi, para rasul terdahulu, hadirin mulia, Allah tidak berikan tentara, Allah tidak berikan kekayaan. Hanya sebagian nabi aja, beberapa nabi yang diberikan oleh Allah kekayaan. Tapi kebanyakan nabi, hadirin mulia, Allah tidak berikan apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hanya seorang diri saja, nggak punya tentara, nggak ada kerajaan, nggak ada harta benda, hadirin mulia. Yang dihadapi apa, hadirin mulia? Namrud lanatullah alaih, satu orang raja zolim yang menguasai seluruh dunia ketika itu. Bisa kita bayangkan, hadirin mulia. Ya, kita paling kalau dakwah di kampung, paling Pak RT nggak suka sama kita, ya kan? Kalau ini Nabi Ibrahim, raja yang menguasai seluruh dunia ketika itu, itulah musuhnya, hadirin mulia. Itulah yang harus didakwahi, hadirin mulia. Nabi Ibrahim nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih tentara, nggak dikasih harta, nggak dikasih kerajaan. Nabi Ibrahim hanya dikasih dua aja, dakwah dan doa. Tapi sebab kehebatan dakwah, doa, Namrud pun hancur, hadirin. Kerajaan yang begitu besar Allah hancurkan disebabkan kekuatan dakwah dan doa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi punya pengikut banyak, tapi pengikutnya pengecut, hadirin mulia. Pengikutnya penakut. Bani Israel ini penakut, hadirin mulia. Ketika dikejar sama Fir'aun, Bani Israel, ya Musa, celaka kita. Tapi Nabi Musa alaihissalam, seorang da'inya Allah Ta'ala, yakin kepada Allah, dengan dakwah selesai masalah. Maka sebab dakwah, doa, Fir'aun pun hancur, hadirin. Nabi SAW dan para sahabat kebanyakan miskin, gak punya apa-apa. Yang dihadapi Romawi, Persia, hadirin mulia. Kerajaan besar, hadirin mulia, yang ketika itu menguasai seluruh dunia. Kadang sahabat kalau buat majelis seperti ini gak punya pakaian. Kalau bapak-bapak kita ini pakaiannya bagus-bagus, ya kan? Ada haromain pula, ya kan? Sahabat terkadang nutup badan sama sahabat yang lain, gak punya pakaian. Tapi disebabkan dakwah, doa, Romawi runtuh, hadirin mulia. Persia runtuh, hadirin mulia. Di akhir kehidupan sahabat, semua sahabat dimuliakan Allah. Sayyidina Bilal ada yang jadi gubernur, hadirin mulia. Dulunya seorang hamba sahaya, disebabkan dakwah, memperjuangkan agama, Allah angkat derajat beliau menjadi seorang gubernur, hadirin mulia. Ini kita yakin, kata beliau, mesti kita yakin hanya dengan dakwah semua masalah selesai. Nabi SAW wafat, hadirin mulia. Ketika itu, sebelum Nabi wafat, Nabi kirim jamaah Usama radhiyallahu anhu. Ketika Nabi wafat, jamaah ditarik kembali, hadirin. Ketika itu Madinah dalam keadaan kacau, banyak orang murtad, ada nabi palsu, banyak orang gak mau bayar zakat. Orang-orang di luar Madinah siap menyerang Madinah, hadirin mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada Abu Bakar Siddiq, hadirin. Beliau katakan, keluarkan jamaah Usama. Keluarkan jamaah Usama.
Kosongkan Madinah, semua keluar di jalan Allah Ta'ala. Disebabkan keluarnya jamaah Usama, semua orang di Madinah keluar di jalan Allah, kecuali wanita-wanita, orang munafik dan orang tua saja yang di Madinah. Dia mulai Allah selesaikan semua masalah dia. Orang yang murtad kembali kepada Islam, orang yang mau bayar zakat kembali bayar zakat. Dia mulai Madinah pun kembali aman. Dia mulai. Inilah dakwah dan doa. Dia mulai. Satu orang datang kepada Haji Maulana Ilyas rahmatullah alaihi, mengadukan istrinya sedang sakit. Wahai Haji, istri saya sedang sakit, tolong doakan. Kata Haji, itu ada jamaah lagi jauh lah, kamu ikut. Datang lagi, wahai Haji, istri saya ini sedang sakit, tolong doakan istri saya. Iya, saya tahu, itu ada jamaah lagi jauh lah, kamu ikut. 3 kali, wahai Haji, istri saya ini lagi sakit, saya minta doa, datang sini minta doa supaya sembuh. Ya saya tahu, kamu ikut jamaah sana jauh lah. Hanya dia ikut jauh lah. Setelah di akhir jauh lah, biasa kita kan ada targib jauh lah. Kalau di India hanya sekedar istighfar, selesai. Maka ketika amirnya katakan istighfar, maka jamaah pun istighfar, berjalan-jalan, tepat di depan rumahnya dia jalan, ada yang mulia. Ketika itu dia lihat ke sebelah rumahnya, ternyata istrinya sedang nyapu-nyapu halaman. Ada yang mulia. Wah, istri saya sudah sembuh katanya. Langsung dia lari kepada Maulana. Wahai Maulana, alhamdulillah, istri saya sudah sembuh. Katanya. Itulah maksud ketemu. Itulah maksud saya. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Inilah dakwah. Kita setiap kita hendaklah, kata Maulana Sa'ad, memandang dakwah dengan basirah, dengan kepahaman yang benar, dengan keyakinan yang sempurna. Hanya dengan dakwah semua masalah akan selesai. Maka apabila, kata beliau, setiap pekerja dakwah memandang usaha dakwah ini dengan basirah, dengan kepahaman yang benar, maka ahbab seperti ini akan mudah meningkatkan pengorbanan. Dia akan selalu siap menyambut takaza agama. Bahkan bukan hanya siap, dia nggak sabar. Ada takaza apa lagi ini dari masa kita? Ini ciri-ciri, kata beliau, kalau dakwah udah masuk ke hati kita. Kalau hati kita udah betul-betul yakin kepada dakwah, ada yang mulia, salah satu tanda terbesar, kata beliau, kalau ada takaza agama, hati kita nggak enak kalau nggak nyambut. Nggak ada istilah ujung, nggak ada. Selalu siap takaza. Dan inilah keberhasilan sahabat. Para sahabat, beliau mengatakan, apabila ada takaza agama, seluruh sahabat dalam hatinya tidak ada sedikit pun tidak mau sambut takaza, nggak ada. Dari yang orang kaya, orang miskin, anak-anak, laki-laki dewasa, semua siap sambut takaza. Nggak ada dalam hatinya, aduh saya gini, nggak ada. Kata beliau, orang beriman apabila ada perintah Allah, apabila ada takaza agama, dia lihat janji Allah Ta'ala, dia lihat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang munafik, kata beliau, orang-orang munafik ketika ada takaza agama, ada perintah Allah, dia lihat keadaan, kata beliau. Dia tengok keadaan dia, saya belum bisa ini. Keadaan keluarga saya begini, banyak masalah. Mana bisa saya keluar di jalan Allah Ta'ala? Sebagaimana ketika perang Tabuk, kata beliau, di Tabuk ketika itu panas, ada yang mulia. Sahabat di Taskil dalam keadaan kurmanya sedang panen. Udah berbulan-bulan menunggu hasil panen kurma. Udah waktunya panen, sama Nabi disuruh keluar, ada yang mulia. Tapi apa kata orang munafik? Orang munafik katakan, kamu jangan keluar. Ngapain kita keluar? Ini panas ini. Ini musim panas. Wah, susah nanti kalau kita keluar. Allah tegur ada orang munafik ini. Ketahuilah, kata Allah, api neraka lebih panas lagi, kata. Ya, ada orang munafik kalau mau keluar lihat keadaan. Orang beriman dia keluar lihat perintah Allah Ta'ala, lihat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat ketika ada takaza agama, ketika itu Nabi SAW hendak memberikan satu pedang, kata Muhammad, kata Nabi SAW, aku, kata Nabi, akan memberikan pedang ini
kepada orang yang bisa menunaikan hak daripada pedang ini, kata Nabi. Ketika itu di depan-depan Nabi ada orang-orang lama, Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengatakan ketika itu, Sayyidina Jubair radhiyallahu anhu mengatakan ketika itu, kami, kata beliau, kami ketika itu beranggapan dalam hati kami semua bahwasanya pedang itu akan diberikan kepada saya. Semua sahabat ketika itu, ketika Nabi menyampaikan takazah agama, dalam hatinya sahabat semua mengatakan, saya berharap pedang ini diberikan kepada saya. Bukan untuk orang lain, bukan. Kamu aja enggak. Tapi para sahabat mengatakan, saya berharap pedang ini diberikan kepada saya. Semua sahabat dalam hatinya sama. Maka ketika itu Nabi SAW memberikan pedang ini kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah duduknya di belakang, orang baru masuk Islam. Maka Nabi serahkan kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kata orang-orang lama ketika bertempur keluar di jalan Allah Ta'ala, di belakang Abu Qatadah ada Sayyidina Umar, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Jubair, orang-orang lama di belakang beliau. Maka orang lama tadi mengatakan, kata Maulana Sa'ad, mari Abu Qatadah didukung, kamu maju, aku mau lihat bagaimana kamu tunaikan hak pedang ini. Maka Abu Qatadah maju dengan penuh semangat sampai beliau mati syahid. Inilah keberhasilan sahabat. Ketika ada takazah agama, kata Maulana Sa'ad, semua hati sahabat tidak ada hatinya mengeluh, nggak ada lihat keadaan, nggak ada. Semuanya mau keluar di jalan Allah Ta'ala. Tapi ketika Nabi tafakut, nggak ada uang. Sahabat juga sama seperti kita, Pak, ya kan? Ada yang nggak punya uang, ada waktu nggak punya uang. Nabi tafakut, kamu bawa berapa? Saya nggak punya apa-apa. Hanya Nabi pun nggak punya apa-apa juga untuk bantu sahabat tadi. Hanya Nabi putuskan, udah kamu pulang aja. Kamu nggak usah keluar di jalan Allah. Kamu mau qaumi aja dulu, kata Nabi. Tapi sahabat tidak ngambil keputusan lebih dahulu, nggak ada mudah. Sahabat siapkan dulu dirinya dalam musyawarah, silakan ditafakut saya. Nggak ada mundurnya sahabat. Sampai musyawarah putuskan, kamu pulang buat makobi. Pulang pun bukan senang, nangis ada yang mulia. Asbab tangisan sahabat tadi, turun ayat Al-Quran, ada yang mulia. Allah menerima pengorbanan mereka semua, walaupun mereka nggak keluar di jalan Allah Ta'ala. Maka ada yang mulia, setiap kita hendak memandang dakwah dengan pemahaman yang benar, kata Maulana Sa'ad. Hanya dengan dakwah inilah Allah akan selesaikan semua masalah kita. Dijanji Allah pasti ada. Dengan usaha dakwah ini, ada yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki diri kita. Dengan usaha dakwah ini, Allah akan perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita secara bertahap-tahap, kata Allah. Maka ada yang mulia, dakwah kita ini nggak sama dengan para nabi. Meskipun prakteknya sama. Kata Maulana Saukat, beliau mengatakan, para nabi terdahulu, sebelum para nabi ini berdakwah, semua agama para nabi Allah sempurnakan terlebih dahulu. Imannya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, semua nabi Allah sempurnakan dulu. Gak punya dosa, dari mulai lahir sampai mati gak punya dosa. Bahkan nabi-nabi itu ganteng-ganteng, gak ada yang jelek nabi itu. Semuanya nabi ganteng-ganteng, sampai fisiknya sempurna semua, gak ada yang cacat nabi itu. Sehingga ketika udah sempurna, baru Allah tampilkan kepada umat. Baru nabi ini berdakwah. Sehingga umat gak bisa mencari kekurangan nabi, gak bisa. Abu Jahal itu ada mulia, mengakui kenabian Nabi SAW, mengakui kebenaran Nabi SAW. Tapi karena gengsi dalam hatinya tadi, yang menyebabkan dia gak dapat hidayah. Abu Jahal tuh yakin dengan ucapan Nabi, tahu. Tapi karena gengsi, kebesaran dalam dirinya tadi, hanya Allah gak kasih hidayah dia. Nah, maka ada kata masih kita, kalau kita nggak sama, kita umat akhir zaman ini,
Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dakwah ini menjadi sarana tarbiyah. Orang-orang akhir zaman ini gak usah nunggu pintar dulu, gak usah nunggu jadi hafid Al-Quran dulu, gak usah nunggu orang alim jadi alim dulu, enggak. Langsung dakwah ada mulia, Allah perbaiki kita. Kita disuruh dakwah dulu. Dengan kita dakwah, maka secara bertahap-tahap agama kita akan menjadi baik. Jadi kalau orang memahami harus punya ilmu dulu baru berdakwah, ini orang nggak paham kata Mas. Umat akhir zaman ini disuruh dakwah dulu baru dia baik adanya. Kalau para nabi enggak, nabi sempurna dulu agamanya baru dakwah. Kalau umat akhir zaman dakwah dulu baru baik adanya. Maka kita wajar kalau ada saudara kita ini yang nggak tertib, nggak apa-apa dia mulia. Karena memang lagi dalam perbaikan, kan? Semua lagi dalam perbaikan. Maulana Ali tadi saya dikirimi nasihat daripada Maulana Sa'ad ketika beliau datang ke Nizamuddin kemarin. Ini hari ini lagi munas Pak. Karena saya masturah izin tidak boleh hadir ke sana. Biasa hadir ke munas. Dikirimi tadi nasihat Maulana Sa'ad. Hendaklah kata beliau kita setiap melihat keburukan saudara kita dalam perjuangan ini, kita takwili yang baik-baik. Jangan kita tegur langsung. Jangan kita lihat kejelekannya. Kalau lihat keburukan, kita takwil, cari alasan bahwasanya dia ini orang yang baik. Cari alasan supaya enggak menyalahkan orang lain. Baru dakwah bisa satu hati kata Maulana. Tapi kalau dakwah nggak jaga hati, nggak lihat kebaikan, istimayat nggak akan terbentuk kata beliau. Maulana Ilyas ketika beliau diundang ke satu acara di Bhopal kalau nggak salah. Waktu itu satu orang kaya mengadakan acara, diundanglah para ulama. Diutuslah Khadim kepada Maulana Ilyas. Maulana ada undangan jam sekian di tempat bos saya. Oh iya. Hanya dia datang, Maulana datang tepat waktu. Tapi pembantunya tadi menyampaikan acaranya jam 9. Sebetulnya acaranya jam 8 kata bosnya. Bosnya udah nunggu lama. Mana nih Maulana Ilyas ini? Ulama udah pada kumpul, tokoh-tokoh udah pada kumpul. Kok belum datang? Sampai semua pada pulang. Semua pada pulang. Hanya datang Maulana udah nggak ada siapa-siapa. Hanya bosnya tadi marah. Maulana ini gimana? Acara kita jam 8. Kok datang jam 9? Maulana diam, gak marah, gak bilang ini gara-gara anak buah kamu inilah ngasih tahu saya jam 9. Gak ada dia. Maulana diam. Habis itu Maulana minta maafkan saya. Hanya beliau balik ke Nizamuddin. Setelah sampai Nizamuddin, anak buahnya tadi lagi pijit-pijit bosnya, kira wah ini udah pantas lah saya kasih tahu. Kayaknya bos saya hatinya udah senang, gak marah lagi. Maka sampaikanlah wahai Tuan, sesungguhnya yang salah itu bukan Maulana Ilyas. Sesungguhnya yang salah itu saya. Loh kenapa? Saya ngasih tahu Maulana jam 9. Wah, astagfirullahaladzim, kamu taubat, kamu bilang kita hari ini pun kita disebutin. Minta maaf sama Hadraji. Oh cepat-cepat baliklah Hadraji. Jumpa sama Maulana Ilyas. Wahai Maulana, maafkan kami, Maulana maafkan kami. Memang ini salah pembantu saya ini. Pembantu saya bilang jam 9, acaranya jam 8. Kata Maulana enggak. Ini salah saya kata Maulana. Ini salah saya. Loh kenapa? Saya waktu pembantu kamu datang sini belum dakwah. Belum sempat dakwah, pembantu kamu udah pulang katanya. Ini hadiah mulia. Mentakwili dengan yang baik-baik. Ini nasihat Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh. Maka hadiah mulia, dakwah ini sarana tarbiyah. Apabila kita istiqomah terus hadiah mulia dengan dalam dakwah ini, pasti Allah akan perbaiki kita hadiah mulia. Allah perbaiki anak kita hadiah mulia. Allah perbaiki masyarakat kita, dijanji Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata Maulana Sa'ad, walaupun susah apapun kamu dalam dakwah kata Maulana Sa'ad, jangan tinggalkan dakwah ini kata beliau. Beliau katakan sekiranya kata beliau, seluruh manusia enggak mau dakwah di dunia ini, aku dakwah sendirian kata beliau. Begitu beliau yakin dengan usaha dakwahnya dan beliau. Sekiranya semua manusia enggak ada dakwah di akhir zaman, aku akan dakwah sendirian kata beliau. Insyaallah ada yang mulia. Insyaallah. Dan dengan dakwahnya dia mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita hadir. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah berjanji dia mulia, hai orang yang beriman, tolong agamaku kata Allah.
maka pasti dan pasti aku akan tolong kalian. Ulama kita mengatakan pertolongan Allah ini ada mulia. Allah akan tolong dunia kita, Allah akan tolong akhirat kita. Dan pertolongan terbesar kepada seorang dai adalah, kata beliau, kata Muhammad, ketika satu orang dai di sakaratul maut, ada mulia, ketika dai sakaratul maut, ketika iblis datang, ada mulia, kepada dai tadi untuk menggoda untuk tidak ucap la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala halau iblis tadi. Allah akan kuatkan lisan seorang dai untuk ucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Bahkan malaikat Israel sendiri yang mentalkinkan dai tadi ada. Ketika iblis datang, Allah halau tadi ada. Inilah maksudnya dikuatkan kaki kita, hadiah mulia, dikokohkan kaki kita ketika sakaratul maut, hadiah mulia. Kapan? Ketika kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berjuang di jalan Allah, habis-habisan untuk agama Allah, baru Allah tolong kita, hadiah mulia. Dan inilah pertolongan terbesar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendak pandang dengan basirah, jangan ragu-ragu, hadiah mulia. Dan dengan dakwahnya, hadiah mulia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kita pahala yang begitu banyak, hadiah mulia. Yang mana pahala kita nanti akan melebihi kaum-kaum terdahulu, hadiah. Allahu Akbar. Meskipun kita usianya cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi disebabkan perjuangan agama, disebabkan kita keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kita pahala melebihi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mauqifu sa'atan fisabilillah, kata Nabi, berdirinya sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada beribadah pada malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala, kata masyarakat kita, dalam menjelaskan dakwah ini, untuk memahamkan kepada umat ini tentang pentingnya dakwah, Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi SAW menyampaikan kepada kita, membandingkan dakwah dengan ibadah yang terbaik. Gak tanggung-tanggung. Supaya apa? Supaya umat ini paham tentang keagungan dakwah ini, hadiah mulia. Allah bandingkan amal dakwah dengan amal ibadah yang paling baik, hadiah mulia. Amal ibadah yang paling baik adalah ketika malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, hadiah mulia. Inilah puncaknya ibadah, hadiah mulia. Beribadah di depan Hajar Aswad, itulah puncak daripada ibadah, hadiah mulia. Setiap amal kita dilipat gandakan 100.000 kali, hadiah mulia. Tapi Nabi katakan mauqifu sa'atan, bukan Nabi katakan sholatnya lagi. Nabi katakan dengan amal yang terendah dalam dakwah, hadiah mulia, berdirinya orang sesaat aja di jalan Allah, itu lebih baik, kata Nabi, daripada ibadah di depan Hajar Aswad, hadiah mulia. Begitu tingginya dakwah. Nabi tidak katakan sholatnya, baca Al-Qur'annya, jaulahnya, tidak, hadiah mulia. Nabi sampaikan bandingkan dengan amal yang terendah dalam dakwah ini, hadiah mulia. Berdiri sesaat di jalan Allah aja. Bagaimana dengan jaulahnya setengah jam itu? Bagaimana dengan baca Al-Qur'annya? Bagaimana dengan sholatnya, hadiah mulia? Gak bisa dibayangkan, hadiah mulia. Maka hadiah mulia, kita pandang dakwah dengan basirah, hadiah mulia. Kepahaman yang benar, keyakinan yang sempurna, hadiah mulia. Dan dengan dakwahnya, hadiah mulia, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita sebab hidayah, hadiah mulia. Sehingga walaupun kita nanti mati, hadiah mulia, insya Allah amalan kita, pahala kita nggak akan tutup, hadiah mulia, sampai hari kiamat nanti, hadiah mulia. Kalau kita dakwah istiqomah, dakwah mati dalam keadaan dakwakan agama, hadiah mulia, maka kita akan dapat pahala sampai hari kiamat nanti, hadiah mulia. Maulana Ilyas ketika duduk bersama orang-orang mewah, beliau mengatakan, saya berharap asbab kalian-kalianlah saya masuk ke dalam surga, kata beliau. Asbab amal-amal kalianlah Allah masukkan saya ke dalam surga. Begitu pula kita hari ini, bapak-bapak di Sibolga, kalau bapak-bapak nanti ke Kalimantan Timur, ya kan, dakwakan agama ke sana, banyak orang dapat hidayah di sana. Nanti pada hari kiamat bapak akan kaget melihat pahala yang begitu banyak, hadiah mulia. Insyaallah, Pak, ya. Insyaallah. Hadiah mulia, kita pandang dakwah dengan basirah. Dan dakwah kita terakhir, hadiah mulia, dakwah kita ini adalah istimaiyat, kata masyarakat kita. Ini lebih besar lagi, hadiah mulia. Dakwah kita dakwah istimaiyat. Walaupun kita hari ini duduk di sini, hadiah mulia, ada satu orang keluar di jalan Allah di Amerika mengislamkan 1000 orang. Karena kita ada dalam istimaiyat, hadiah mulia, maka kita dapat pahalanya, hadiah mulia. Inilah dakwah istimaiyat, hadiah mulia. Dakwah dengan berjamaah.
Maka hadirin mulia, untuk dapat istimewa kata masya kita, hendaklah setiap pekerja dakwah menyambung dengan 5 musyawarah, 6 musyawarah. Musyawarah mahalah, musyawarah halaqah, musyawarah markas daerah, musyawarah markas provinsi, markas nasional, markas nizamuddin. Baru kita ada dalam istimewa. Setiap kita ada bukan perwakilan. Nanti akan ada musda sebentar lagi di Medan. Setiap kita ada yang mulia bukan perwakilan, bukan 1 mobil 2 mobil, bukan. Setiap kita hendaklah hadir di musda nanti. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Di sini semuanya ini jos-jos ya kan. Setiap hati bapak-bapak saya yakin nggak betah kalau nggak 4 bulan. Allah. Sekarang takazannya bukan 4 bulan lagi, 6 bulan ada yang mulia. Maka kita berdiri Pak yang siap 6 bulan Pak. 6 bulan, 6 bulan. Insyaallah 6 bulan. Jannatan paling atas. Allahu Akbar. Yakin Pak? 6 bulan. Allah. Jangan takut Pak. Berdiri aja Pak. Allah yang berangkatkan Pak. Negara jauh. Negara jauh Jannatan. Ustaz.